disebutkan penguasa terhebat dalam peradaban sejarah dunia. Genghis Khan, dia adalah penguasa Kekaisaran Mongol. Thutmose, dia adalah penguasa Kekaisaran Mesir. Darius, dia adalah penguasa Kekaisaran Persia. Alexander, dia adalah penguasa Kekaisaran Macedonia. Papinus, dia adalah penguasa Kekaisaran Roman. Julius, dia adalah penguasa Kekaisaran Republik Roma. Shang, dia adalah penguasa Kekaisaran Cina. Rurik, dia adalah penguasa Kekaisaran Rusia. Attila, dia adalah penguasa Kekaisaran Han. Charles, dia adalah penguasa Kekaisaran Prancis. Dan tahukah kita, para sahabat mulia, terdapat seorang prajurit terhebat sepanjang masa. Ia adalah seorang panglima dan seorang penakluk yang tidak pernah kalah di medan pertempuran, menaklukkan kekuatan superpower pada masanya. Seorang sahabat mulia yang dijuluki Saifullah atau Sang Pedang Allah yang terhunus, sebuah nama yang menggetarkan singgasana Persia dan Roma. Sahabat radhiyallahu anhu itu bernama Khalid bin Walid. Beliau radhiyallahu anhu bernama Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umair bin Makhzum. Beliau dikenal sebagai panglima yang tak pernah kalah dalam setiap medan pertempuran, baik pada saat keislamannya maupun pada masa jahiliyah. Beliau juga dikenal sebagai perangai yang perkasa, yang diiringi dengan ide-ide yang cemerlang, dan salah satu sahabat mulia yang mahir dalam menggunakan dua pedang di atas kuda, sama seperti Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ayah beliau bernama Al-Walid bin Mughirah dan bergelar Abdu Syam, seorang pemuka suku Quraisy dan juga sebagai hakim, dan dikenal sebagai seorang yang memiliki kekayaan. Al-Walid dikenal sangat paham terhadap ilmu syair. Al-Walid juga dikenal sebagai orang yang pertama melepaskan sendal saat memasuki Ka'bah. Al-Walid juga dikenal sebagai orang pertama yang mengharamkan khamar, memotong tangan bagi pelaku pencurian, dan menghapus sumpah. Dan di antara dasar-dasar ini terus dijalankan pada masa Islam. Al-Walid bin Mughirah juga orang pertama yang berani merenovasi Ka'bah saat Ka'bah runtuh karena beban kiswah yang semakin banyak. Namun segala prestasinya tidak menghantarkannya pada Islam, padahal segala bukti pernah diperlihatkan kepadanya, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Biarkan aku bertindak kepada orang yang aku telah menciptakannya sendiri." Al-Quran Surat Al-Mudatsir ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala menurunkan sebanyak 104 ayat berkenaan dengan Al-Walid bin Mughirah. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar." Sedangkan sang ibu bernama Asma atau dikenal dengan Lubabah kecil, anak dari Al-Hadits bin Harab Al-Hilailah. Ibu beliau juga adalah saudari dari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sangat digemari oleh kalangan Quraisy karena perangainya yang begitu kuat dan pemikirannya dalam menyusun strategi pertempuran yang dapat membalikkan keadaan saat sudah terjepit, seperti yang dilakukan sebelum memeluk Islam, tepatnya saat perang Uhud. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melesat bagaikan badai dan dapat menerobos titik penting kaum muslimin, yakni saat para pemanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanggar perintah agar tetap terjaga di barisan para pemanah. Padahal saat itu Quraisy sudah bercerai-berai, namun bersatu kembali dan berhasil mematahkan serangan muslimin yang membuat banyak para syuhada, seperti sang singa Allah Hamzah radhiyallahu anhu. Tidak hanya itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terluka. Meskipun demikian, Allah memenangkan pasukan muslimin, di mana saat masing-masing pasukan sudah meninggalkan peperangan, Allah memerintahkan 300 orang yang ikut perang Uhud untuk mengejar Quraisy tanpa ada orang yang baru. Hal ini membuat Quraisy khawatir
dan memutuskan untuk kembali ke Mekah. Meski dihormati dan menjadi anak emas di kalangan Quraisy, nikmat pengetahuan yang Allah berikan membuat Khalid berpikir akan agama Islam, di mana orang-orang yang memeluknya tidak pernah gentar dalam mempertahankan agamanya dan selalu memperlihatkan suri tauladan yang baik. Segala yang ia lihat itu selalu menjadi hasrat yang menggelora untuk lebih mengenal agama tauhid ini. Apalagi semenjak saudaranya Al-Walid yang sudah memeluk Islam dan mengabarkan kepada Khalid bin Walid bahwa Rasulullah SAW selalu menanyakan kabar tentang dirinya. Tepatnya saat Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dalam rangkaian umrah qada, Al-Walid ikut bersama dengan sahabat lainnya. Al-Walid mencari-cari Khalid, namun tidak berjumpa. Al-Walid pun meninggalkan sepucuk surat yang berisi, Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'd. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah SAW tentang dirimu. Beliau bertanya, mana Khalid? Aku menjawab, semoga Allah memberinya hidayah. Beliau bersabda lagi, orang seperti Khalid tidak mengenal Islam. Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu. Setelah membaca surat tersebut, hati Khalid terenyuh dan berdebar. Rasa cinta yang terpendam kepada Islam, terlebih lagi manusia terbaik di alam semesta, menanyakan kabarnya. Ditambah lagi, saat suatu hari Khalid bermimpi di mana ia berada di sebuah daerah yang gersang, tidak ada tanaman maupun air. Lalu dalam mimpinya, ia pindah ke suatu daerah yang hijau dan luas. Setelah terbangun, ia pun sadar bahwa mimpinya ini syarat untuk menuju kebaikan. Tanpa menunggu lama, ia pun menyiapkan perbekalan selama perjalanan. Sebelumnya, ia juga menjumpai Safwan dan Ikrimah radhiyallahu anhu untuk mengajak mereka, namun mereka menolak. Lalu dalam perjalanannya, ia berjumpa dengan Utsman bin Talhah serta Amr bin As. Ketiganya pun menemui Rasulullah untuk mengikrarkan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Ketiga sahabat mulia ini meminta agar Rasulullah SAW mendoakan kebaikan dan memohon kepada Allah agar mengampuninya, dan Rasulullah pun mendoakan mereka. Keislaman mereka pun terdengar di telinga Quraisy dan membuat gempar para pemuka-pemukanya, karena seperti yang diketahui, ketiganya adalah anak emas bagi pasukan Quraisy karena prestasi yang luar biasa. Segala prestasinya kini berbalik ke arah muslimin, dan dengan kehendak Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menjadi prajurit dan panglima yang selalu memperoleh kemenangan. Di masa keislamannya, Khalid banyak mengikuti pertempuran. Bisa dikatakan perjuangannya ditempuh di medan pertempuran demi tegaknya panji kebenaran. Khalid juga yang menghancurkan patung Uzza saat Fathul Mekah, di mana saat ia menghancurkannya, keluarlah sesosok jin wanita yang kedua tangannya menyirami pasir ke arah kepala dan wajahnya. Segera Khalid mengayunkan pedangnya hingga wanita itu binasa. Saat melaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, itulah Uzza dan ia tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya. Aukamakal. Dan inilah bukti wahai saudaraku bahwa setan itu lemah, dan jauhkanlah argumen kalian tentang hantu-hantuan yang kalian sorot dengan kamera seakan-akan kalian mengerti hakikat yang gaib, karena perbuatan itu sangat buruk bagi para penonton, terlebih kaum muslimin. Selain itu, banyak lagi peranan Khalid dalam melakukan segala pertempuran, seperti yang kita kenal dalam pertempuran Yamamah, Hunain, Mu'tah, Yarmuk, dan lainnya, bagaikan elang saat di ketinggian untuk mengawasi musuh, dan seperti halilintar saat menyerbu, serta bagaikan singa buas saat berhadapan dengan lawan. Inilah gambaran yang terlintas di benak Romawi dan Persia kala itu. Hal itu dirasakan kedua negara superpower tersebut saat berhadapan dengan kaum muslimin di medan pertempuran. Meski jumlah mereka jauh lebih besar,
namun kekalahan tak dapat mereka hindari. Tidaklah semua itu melainkan karena kehendak Allah dalam melindungi agama ini. Baiklah, sedikit kami jelaskan beberapa pertempuran yang sangat dramatis. Di antaranya ialah pertempuran Mu'tah, di mana kaum muslimin yang berjumlah 3.000 pasukan harus menghadapi 200.000 pasukan gabungan Romawi dan suku Ghassan. Perlu diketahui, awal mula konflik ini dalam sejarah dijelaskan ketika terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Rasulullah SAW banyak menulis surat-surat yang ditujukan kepada pemimpin dunia. Salah satu di antaranya, Rasulullah mengutus Al-Harits bin Umair Al-Azdi untuk mengantarkan surat kepada pembesar Basrah. Namun di tengah perjalanan, Syurahbil bin Amir Al-Ghassani menyegat utusan Nabi dan membawanya ke hadapan Kaisar di Syam, hingga membunuh utusan Nabi SAW. Pembunuhan terhadap utusan sebuah tindak kriminal yang tidak diperbolehkan sama sekali, baik dari kerajaan Islam maupun kerajaan non-Muslim. Hal ini sangat tercela dan sebuah tantangan tersulutnya sebuah api peperangan. Setelah mendapat kabar wahyu, maka Rasulullah sangat marah dan menyiapkan pasukan yang sangat besar pada masa itu dengan membentuk pasukan terbanyak pada saat itu berjumlah 3.000 pasukan dan memilih 3 panglima hebat yang bernama Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, dengan penunjukan secara berkala. Jika Zaid wafat, maka Ja'far menggantikannya. Jika Ja'far wafat, maka Abdullah bin Rawahah menggantikannya. Selain itu, Rasulullah SAW menentukan rambu-rambu peperangan, seperti tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua, serta tidak boleh menyerang tempat ibadah mereka, tidak boleh memotong pepohonan atau merobohkan sebuah bangunan. Kitab Rahmatan lil Alamin. Sungguh ini sebuah kemuliaan dan memang inilah Islam, bukan seperti orang yang gagah dan brutal. Dan di antara 3.000 pasukan tersebut, Khalid bin Walid ikut serta dan menjadi awal mulanya dalam berjihad di jalan Allah. Maka berangkatlah pasukan muslimin dengan penuh ketakwaan dan mental yang berapi-api. Di sisi lain, pasukan Ghassan yang berjumlah 100.000 pasukan telah siap untuk melumat kekuatan muslimin. Tidak hanya itu, pasukan Ghassan juga mendapat bantuan tambahan 100.000 personil dari Heraklius. Padahal Heraklius mengetahui kerasulan Nabi SAW, namun keduniaan mengalahkan imannya. Maka bersatulah kekuatan sebesar 200.000 pasukan yang bergerak dan siap untuk berhadapan dengan muslimin. Mendengar banyaknya pasukan lawan, kaum muslimin menetap di Ma'an selama 2 hari dan mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Rasulullah. Di tengah kebingungan tersebut, maka Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu tampil untuk membangkitkan semangat perjuangan kaum muslimin. Wahai muslimin, apa yang kalian takutkan adalah sesuatu yang kalian cari selama ini, yakni syahid di jalan Allah. Kita memerangi mereka bukan karena jumlah maupun kekuatan kita, akan tetapi kita memerangi mereka karena agama Islam yang dengannya Allah memuliakan kita. Berangkatlah, yang ada hanyalah satu dari 2 kebaikan, kemenangan atau syahid di jalan Allah. Mendengar perkataan tersebut, kaum muslimin bangkit. Jiwa mereka bagaikan gelombang yang siap menerjang apapun yang berada di hadapannya. Maka bergeraklah pasukan muslimin dengan tekad membara dan iman yang kokoh, hingga bertemulah kedua pasukan yang tak sebanding ini di kawasan Yordania atau di Mu'tah, yang terjadi pada 8 Hijriah atau kurang lebih 629 Masehi. Dengan penuh percaya diri, kedua pasukan itu pun bertemu dan pertempuran pun dimulai. Tidak mengenal jumlah dan rasa takut, kaum muslimin maju bagaikan halilintar yang menyambar. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu terus merangsek ke dalam dan menumbangkan lawannya satu demi satu. Dengan membawa panji Rasulullah, tentulah ia menjadi target lawannya. Maka beliau pun terkepung dan syahid saat sebuah tombak terlontar dan mengenai tubuh mulia. Dengan segera Ja'far bin Abi Thalib menyambar tonggak panji Rasulullah sebelum jatuh ke tanah. Dengan gagah perkasa, beliau terus mengayunkan pedangnya, menangkis segala serangan hingga terkepung. Musuh berhasil menebas lengannya
Tapi semangat juang belum usai. Beliau terus memeluk panji tauhid itu dengan lengan satunya. Musuh pun menebas lagi lengan keduanya. Beliau radhiyallahu anhu terus berjuang agar bendera tersebut tidak jatuh. Beliau menjepit bendera tersebut hingga akhirnya beliau pun syahid di jalan Allah. Melihat keadaan tersebut, Abdullah bin Rawahah sempat maju ke medan perang dengan keadaan ragu-ragu sambil menggenggam bendera di tangannya. Beliau pun bersyair, demi memecahkan keraguannya, aku bersumpah wahai jiwa, turunlah dengan cara terpaksa atau taat. Biarkan manusia berteriak dan menghina, sedang aku tidak melihatmu enggan masuk surga. Abdullah bin Rawahah mulai maju menyerang dengan tekad baja. Seperti biasa dalam suatu pertempuran, yang menjadi target utama ialah sang pemegang panji. Maka Abdullah bin Rawahah pun terkepung dan syahid. Melihat ketiga panglima terbaik gugur, pasukan muslimin pun bercerai-berai. Abu Rafi' menjelaskan sebuah kekalahan yang belum pernah terjadi, di mana banyak pasukan berlarian tanpa arah. Hal paling dramatis pun terjadi. Salah seorang sahabat bernama Sabit bin Arqam melesat untuk mengambil bendera yang sudah terjatuh, seraya berkata, "Wahai muslimin, angkatlah bendera ini." Namun tidak ada yang mampu. Dan dengan inisiatif dan penuh pertimbangan demi bersatunya kembali kekuatan yang telah bercerai-berai, maka beliau pun melihat seseorang yang diyakini pantas menerima dan membalik keadaan. Terlintaslah pandangan kepada seorang sahabat mulia, dan beliau pun menyerahkannya kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wahai Khalid, pimpinlah kami." Khalid berkata, "Bukankah engkau lebih dulu masuk Islam daripada aku?" Sahabat mulia ini berkata, "Dalam urusan ini, engkaulah yang lebih pantas wahai Khalid." Khalid bin Walid pun segera mengambil alih dan mengibarkan bendera setinggi-tingginya. Dengan suara keras beliau bertakbir. Hal ini dilakukan agar pasukan muslimin kembali bersatu dalam barisan. Dalam sejarah dijelaskan, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memulai perannya. Saat pasukan musuh beristirahat, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk tidak beristirahat. Beliau membagi-bagi pasukan yang tersisa 50-50 dan memerintahkan semuanya mengganti pakaiannya. Lalu beliau juga memecah barisan muslimin yang awalnya di depan ke belakang, yang belakang ke samping, yang samping ke depan. Selain itu, beliau juga memerintahkan agar setengah pasukan menghadapi musuh dan setengah lagi menjauh ke arah Madinah dan masuk ke barisan setelah diberi aba-aba dengan cara beransur-ansur. Dan juga yang menarik, beliau memerintahkan mereka untuk mengumpulkan pelepah kurma yang akan digunakan saat peperangan. Hal ini dia lakukan agar saat mereka bergabung, pelepah kurma tersebut akan menyeret debu-debu sehingga membuat keadaan seakan-akan berkabut debu dan musuh akan menyangka bantuan besar telah datang. Perlu diketahui, Rasulullah SAW saat itu menceritakan apa yang terjadi sedetail-detailnya karena Allah mengabarkannya lewat wahyu. Rasulullah SAW bersabda, "Yang pertama memegang bendera adalah Zaid, lalu ia gugur. Kemudian diambil oleh Ja'far, lalu ia gugur. Lalu diambil oleh Abdullah bin Rawahah dan ia juga gugur." Kedua mata beliau meneteskan air mata. Beliau SAW melanjutkannya, "Akhirnya bendera dipegang oleh sang pedang Allah hingga Allah memberi kemenangan atas mereka." Informasi itu berdasarkan wahyu yang beliau terima. Kemudian beliau SAW sampaikan kepada orang-orang Madinah sebelum mereka mendapat informasi tentang perang Mu'tah. فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير. Singkat cerita, pertempuran pun kembali berkecamuk. Pasukan lawan yang jumlahnya lebih besar terbukti belum mampu untuk menang dan menjadi pukulan mental untuk mereka. Strategi pun dimulai sesuai taktik yang sudah direncanakan. Biasanya selepas subuh kaum muslimin langsung menyerang, namun Khalid merubahnya sampai waktu duha. Hal ini dilakukan agar pasukan Romawi terkecoh saat melihat pasukan muslimin yang tinggal kurang lebih 1.900 orang. Seakan-akan pasukan muslimin sudah berkurang banyak. Sementara 1.000 pasukan muslimin lainnya yang terbagi 20 telah siap menunggu aba-aba. Tanpa ragu, kaum muslimin menyerang terlebih dahulu
Hal ini membuat pasukan Romawi terkejut bagaimana jumlah kecil berani menyerang duluan. Tidak lama, kedua pasukan ini berhadapan. Pasukan yang telah dipersiapkan diberi aba-aba untuk bergabung secara beransur-ansur sejauh mata memandang. Mereka datang bagaikan badai, di mana debu bertebaran dan suara kuatnya gemuruh hentakan kuda yang seakan-akan berlari dengan penuh semangat. Pasukan Romawi pun terkecoh. Mereka menyangka pasukan muslimin telah mendapat bantuan besar, padahal itu adalah orang yang sama. Berkat pertolongan Allah, Khalid bin Walid pun berhasil menekan kekuatan Romawi dan membawa pasukannya mundur secara teratur, sementara Romawi tidak berani mengejar. Dan akhirnya pertempuran yang memakan waktu kurang lebih 8 hari ini pun berakhir. Akibatnya, kaum muslimin kehilangan 12 syuhada, sementara dari pihak Romawi tidak diketahui. Namun jika melihat gambaran pertempuran ini dan tidak beraninya mereka mengejar muslimin yang mundur, korban dari pihak mereka terbilang banyak. Tercatat dalam sejarah, akibat dari pertempuran ini, Allah mengungkap sebuah keajaiban bagaimana pasukan yang hanya berjumlah 3.000 personil mampu berhadapan dengan pasukan yang berjumlah sekian kali lipat, yakni 200.000 personil terlatih. Meski sempat menuai kekalahan, namun Allah mampu membalik keadaan tersebut lewat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Padahal masa itu Romawi salah satu negara adidaya. Hingga dampak positif dari pertempuran ini, kaum muslimin yang awal dianggap sebelah mata oleh Romawi dan Persia mulai diperhitungkan dan membuat kabilah-kabilah yang selama ini memberontak terhadap kaum muslimin menjadi tunduk, di antaranya Bani Sulaim, Asja, Ghatafan, Zubian, dan Fazarah. Di perang ini juga 9 pedang Khalid bin Walid patah dan yang tersisa di tangannya hanya pedang buatan Yaman. Dan awal mula julukan beliau sebagai sang pedang Allah yang terhunus. Dan perang ini juga awal dari pertempuran besar berikutnya antara pasukan muslimin melawan Romawi di perang Yarmuk, yang insya Allah akan kita bahas di lain waktu. بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا.